warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bikhairi walhamdulillah, tetap sehat, semangat, selalu fresh. Ya, harus Pak Kepala. Kalau tidak fresh, kasihan anak bangsa ini. Baik, saya ini katanya Pak Kepala Ya, ada programnya. program terbaru kayaknya nih Terbaru. Pak Kepala. Ya. Ya, jadi ini kan Pak Kepala ini sudah mulai merencanakan program ya. Iya. Kira-kira apa programnya dan tujuan dari tujuan dari programnya itu apa Pak Kepala? Baik, terima kasih Ibu Pengawas. Ya. Sebelumnya saya minta maaf dan rasa bangga dan terima kasih saya kepada Ibu Pengawas atas keluangan waktu untuk hadir di sekolah saya ini untuk menanyakan bagaimana kinerja saya, rencana kerja saya. Terima kasih. Lanjut dari itu, rencana saya ini ya bagaimana SMA Negeri 1 Kota Bima ini bisa masuk dalam top 1000 besar Indonesia nasional. Itu rencana yang bagus. Itu rencana saya. Namun demikian, sebelum saya menceritakan lagi bagaimana rencana saya ini, ada penyebabnya. Ya. Latar belakang masalahnya. Ya. Jadi latar belakang munculnya rencana ini bahwa pendidikan nasional ini selalu tiap tahun itu memetakan top 1000 besar SMA se-Indonesia. Yang 2024 ini sudah dirilis juga. Ya, lagi-lagi SMA Negeri 1 Kota Bima belum bisa masuk 1000 besar. Ya, yang ada di NTB ini hanya ada 3 sekolah. Oleh yang demikian, muncul pemikiran kami, ya, bersama rekan-rekan yang lain, bagaimana kita mengembalikan 1000 besar untuk SMA 1 itu kembali seperti yang dulu-dulu. Nah, dengan planning itu, maka tentu ada rencana aksi-aksi yang kami lakukan dalam rangka menunjang sehingga nanti SMA Negeri 1 Kota Bima tahun 2025 bisa masuk top 1000 Indonesia. Itu rencananya. Itu rencananya ya bisa masuk Ya. top 1000 ya. Ya, 1000. Jadi untuk bisa masuk itu ukuran keberhasilan dari rencana Pak Kepala Ya. itu kira-kira. Baik, indikator penilaian pusat terkait dengan 1000 besar nasional ini, bagaimana sekolah itu bisa mendapatkan nilai rata-rata tertinggi di UTBK, ujian tulis berbasis komputer bagi anak-anak kelas 12. Ya, satu saja anak kita yang mendapat rata-rata sesuai dengan standar dilakukan oleh pusat itu, maka SMA 1 bisa masuk 1000 besar ya, sekolah terbaik di Indonesia. Nah, oleh demikian tentu kami akan merencanakan kegiatan-kegiatan dalam menunjang itu. Baik. Ya. SMA 1 memang karena tipikal anak-anak kita ini ya ada sekitar 40-50% itu anak-anak ingin melanjutkan studi ya. Ya, tentu orang-orang tua juga dengan bangganya bagaimana berinvestasi kepada anaknya ini untuk lanjut studi. Sehingga di sekolah ini ada anak SKS, ada anak unggulan. Nah, potensi ini kita pakai. Nah, apa kegiatan yang kami lakukan dalam rangka menunjang supaya anak-anak kita ini masuk 1000 besar tadi? Maka pertama, kami memperkuat lagi pola bimbingan layanan pengayaan anak-anak kelas 12. Pola penguatan ini adalah bagaimana kita mengupdate soal-soal UTBK. Ya, soal UTBK 3 tahun yang lalu, kemudian kami memprediksi bagaimana model karakter soal yang akan tampil tahun 2025 nanti. Itu kita rencana lakukan. Kemudian lagi-lagi kami bekerja sama dengan orang tua untuk membantu kegiatan ini. Yang ketiga, kami libatkan stakeholder luar. Kami datangkan instruktur dari Jawa. Kami berkolaborasi dengan Prima Gama, sehingga nanti
ya kehadiran orang-orang yang pakar dalam bidangnya ini, menguasai bidang ini, baik soal UTBK, bahkan soal-soal bagi anak-anak saya yang mau merencana masuk dokter, mereka bisa siapkan. Ya, itu. Oke. Dukungan apa kira-kira yang diperlukan oleh Bapak Kepala Sekolah atau pihak sekolah dalam hal ini? Ya, dukungan ini pendukungnya banyak, jangan hanya kepala sekolah. Ya, untuk kepala sekolah, dukungan yang saya berikan adalah membuka ruang waktu tadi dengan mengadakan program. Program ini namanya program intensif penguatan pengayaan untuk peserta didik yang melanjutkan studi. Ya. Kemudian dukungan dari orang tua. Dukungan orang tua ini karena kegiatan ini mendatangkan orang luar, instruktur dari luar, dari Jawa, maka dibutuhkan dukungan moral, material. Jadi diharapkan pada orang tua itu bisa membantu. Sekolah punya anggaran, namun anggaran ini yang terbatas, perlu berkolaborasi dengan orang tua untuk membantu menganggarkan kehadiran para instruktur yang jago di dalam soal-soal UTBK ini. Baik. Ya. Saya sudah mendengarkan semua tadi perencanaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk programnya. Saya ingin membuat kesepakatan untuk Bapak Kepala Sekolah, kira-kira kapan kita bisa ada sesi refleksi untuk perencanaan tadi Pak Kepala, untuk kegiatan yang sudah Bapak susun dalam perencanaan tadi. Apa refleksi ini bisa dilaksanakan juga setelah kegiatan kami lakukan dari program kerja ini? Ya, bisa. Oke, jadi saya hanya ingin membuat kesepakatan dengan Bapak Kepala Sekolah, kira-kira kapan saya akan datang kembali untuk melakukan refleksi kembali tentang perencanaan program yang Bapak. Saya berharap 2 kali refleksinya. Oke, baik. Refleksi pertama pada saat sebelum 1-2 hari sebelum melaksanakan program ini. Kenapa tujuan itu? Supaya ibu pengawas tahu ya apa yang akan kami lakukan secara detail, schedule-nya, jadwal mengajarnya, jadwal aksi-aksi dari para instruktur itu. Refleksi kedua setelah kegiatan. Ya, kami berencana kegiatan ini ada online, ada offline. Nah, online-nya ini 24 kali pertemuan. 1 kali pertemuan itu 1,5 jam. Ya. Kemudian ada offline. Offline ini diperhitungkan 2 jam. Nah, 2 jam ini kami berencana anak-anak kami 5 kelas itu ikut semua kegiatan offline ini. Ya, jadi kami akan bagi secara paralel 5 kelas itu. Hari pertama berapa kelas, kedua berapa kelas. Direncanakan 1 kelas itu 4 kali pertemuan. Nah, itu teknis saja. Oke. Ya. Baik, jadi saya kepala informasi untuk melakukan refleksi kepada Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya rasa untuk percakapan kita pagi ini sudah cukup Pak Kepala. Jadi saya ulangi lagi, saya menunggu untuk kita refleksi kembali. Ya, baik, terima kasih Bu Pengawas. Lagi-lagi saya merasa tersanjung juga ya, dan terima kasih banyak atas ini keikhlasan Bu Pengawas ini selalu mengawal saya ya dalam setiap program kerja saya. Saya tidak akan bosan-bosan ya menunggu masukan ya nasihat dari Ibu Pengawas semua program kerja kami ini. Kembali lagi terima kasih atas kebersamaan ini, semangatnya untuk mengawal kami ini. Semoga 2 refleksi yang saya harapkan tadi kita tetap kompak untuk berkolaborasi ya memajukan SMA Negeri 1 Kota Bima ini. Baik, terima kasih Pak Kepala. Saya pamit. Kita ketemu nanti setelah ada informasi. Oke, kami tunggu Bu Pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.